Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 9 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, meskipun sekarang kita sedang berada di masa pandemi, yaitu pandemi COVID-19 yang sedang melanda di hampir seluruh dunia, bahkan khususnya di negara kita Indonesia. Semoga dengan adanya pandemi ini kita semua tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap semangat untuk belajar meskipun kita hanya belajar di rumah saja, meskipun kita hanya belajar melalui internet, melalui daring dan lain sebagainya, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga kita tetap semangat ke depannya. Ya baik, mungkin itu prolog. Selanjutnya, karena ini merupakan pertemuan pertama kita atau pembelajaran pertama kita, akan lebih baik apabila kita akan saling mengenal. Jadi untuk itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi nama Ibu Iswatun Hasanah, bisa kalian panggil Ibu Iswa atau Ibu Iis, terserah kalian bagaimana baiknya. Setelah itu Ibu beralamat di Gang Pamili 3B, Kecamatan Salak Utara, dan status Ibu sekarang sebagai mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai. Oke, baik. Setelah pengenalan, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini. Jadi tujuan utama dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah PPL atau praktik pengalaman lapangan yang berupa pembelajaran secara daring, yang pada biasanya atau pada tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan PPL di sekolah-sekolah. Namun karena pandemi ini kita hanya melakukan PPL secara daring. Nah, jadi tujuannya pembuatan video ini adalah untuk mengerjakan salah satu tugas tersebut. Nah, setelah kita tahu tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini, kita akan langsung saja mulai kepada materi kita pada hari ini. Jadi, materi pertama kita pada pagi hari ini adalah tentang iman kepada qadha dan qadar. Oke, baik. Jadi iman kepada qadha dan qadar. Sebelum kita membahas secara lebih lanjut, di sini kita akan membahas dulu beberapa poin tentang materi ini. Oke, poin yang pertama adalah definisi iman kepada qadha dan qadar. Definisi kedua atau poin kedua yaitu makna iman kepada qadha dan qadar. Poin ketiga yaitu dalil iman kepada qadha dan qadar. Oke, baik. Jadi itu adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah definisi iman kepada qadha dan qadar. Apa sih iman itu? Jadi sebelum kita membahas beriman kepada qadha dan qadar, kita harus lebih tahu dulu sebenarnya apa sih pengertian dari kata iman. Jadi iman merupakan kata yang berarti itu percaya dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun perbuatan atau amal kita. Nah, jadi itu adalah pengertian iman secara sederhana yang kita perlu ketahui. Setelah kita mengetahui apa itu iman, kita juga harus mengetahui pengertian atau definisi dari qadha dan qadar. Yang pertama, qadha. Jadi, qadha merupakan keputusan atau ketetapan suatu rencana
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan. Artinya qada itu merupakan ketetapan-ketetapan berupa sebuah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya qadar. Qadar berarti pembatasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu. Dengan kata lain, qadar adalah rencana yang telah Allah siapkan atau Allah berlakukan terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu gugat. Artinya qadar ini merupakan rencana-rencana qada tadi, rencana-rencana qada yang Allah siapkan untuk makhluknya. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu apa itu iman, kita sudah tahu apa itu qada, kita sudah tahu apa itu qadar. Sekarang kita satukan menjadi definisi iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi pengertian dari beriman kepada qada dan qadar yaitu kita meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku untuk manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya agar manusia menjadi bertambah akidahnya dan kesadarannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu merupakan pengertian secara keseluruhan atau definisi secara keseluruhan mengenai iman kepada qada dan qadar. Oke, Bawi, setelah kita membahas definisi dari pengertian iman, definisi atau pengertian dari iman kepada qada dan qadar, selanjutnya kita akan membahas tentang makna iman kepada qada dan qadar. Jadi, selanjutnya adalah makna iman kepada qada dan qadar. Setelah kita tadi tahu apa sih definisi dari makna iman kepada qada dan qadar, sekarang kita akan membahas tentang makna iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi makna iman kepada qada dan qadar merupakan meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik hal yang baik atau hal yang buruk, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketetapan yang buruk, ketetapan yang baik, dan lain sebagainya, itu merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu adalah makna dari kita beriman kepada qada dan qadar. Kita bisa meyakini, kita bisa mempercayai, dan kita bisa mempunyai ketetapan hati bahwasannya semua yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Jadi ada 4 hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama adalah takdir. Yang kedua adalah ikhtiar. Yang ketiga adalah doa. Dan yang keempat adalah tawakal. Dari keempat tersebut kita akan membahas satu persatu beserta definisinya. Jadi yang pertama adalah takdir. Takdir merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di alam raya ini, di dunia ini, di bumi ini, meliputi keseluruhan aspek, baik kadarnya, ukurannya, maupun waktunya. Itu merupakan takdir yang terjadi atau yang sering kita lihat di dunia ini, seperti itu. Selanjutnya, takdir terbagi menjadi dua macam.
Yang pertama adalah takdir mubram. Ya, takdir mubram. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Oke, jadi yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak dan tidak bisa kita ubah ketetapannya. Seperti contohnya kelahiran manusia, kematian manusia, dan jenis kelamin. Oke, jadi tadi adalah beberapa contoh dari takdir mubram. Sebagai manusia, kita semestinya sudah pasti tidak bisa mengubah kapan waktu kelahiran manusia, tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Begitupun juga kematian dari manusia, tidak bisa kita percepat, begitupun juga tidak bisa kita perlambat. Apalagi jenis kelamin manusia, karena jenis kelamin itu sudah bawaan kita dari lahir. Kita akan menjadi perempuan atau kita akan menjadi laki-laki. Itu adalah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak dan tidak bisa kita ubah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang takdir mu'alaq. Jadi, takdir mu'alaq yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat bisa diubah dengan usaha. Contohnya seperti kecerdasan, rezeki, dan kesehatan ataupun yang lain-lain. Kenapa bisa diubah? Karena kecerdasan. Kita misalnya ada seseorang yang kurang cerdas, bisa belajar, bisa dengan membaca dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan kecerdasan dari individu tersebut. Misalnya rezeki, orang yang kurang mampu, dia bisa dengan usaha, misalnya dengan bekerja, berdagang dan lain sebagainya, itu bisa mengubah atau meningkatkan dari rezeki yang ia dapatkan. Seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah dua macam jenis takdir, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Ibu harap kalian sudah bisa mencari perbedaan dari kedua definisi takdir tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu sering kita dengar secara umum itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengubah nasib kita sebagai manusia. Seperti tadi, misalnya kita mau mengubah takdir mu'alaq kita, takdir kecerdasan kita, takdir rezeki, takdir kesehatan dan lain sebagainya, kita bisa lakukan dengan ikhtiar atau dengan berusaha. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah doa. Jadi doa ini adalah aktivitas manusia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Nah, selain tadi yang kedua adalah ikhtiar dan yang ketiga adalah doa, kedua hal ini adalah satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa kita pisahkan. Ketika manusia berikhtiar, maka dia juga harus berdoa. Ketika manusia berdoa, dia juga harus membersamainya dengan ikhtiar atau berusaha. Oke, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat adalah tawakal. Nah, tawakal adalah kata yang sangat umum sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun definisi tawakal di sini adalah merupakan ketetapan seorang hamba kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa menggantungkan diri terhadap apapun. Jadi kita boleh berserah diri kepada Allah dengan cara bertawakal, tapi tidak menggantungkan nasib kita kepada Allah, harus tetap disertai dengan ikhtiar dan doa. Jadi itu tadi adalah 4 hal yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Oke, baik. Tadi adalah poin kedua kita, yaitu tentang makna iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil iman kepada qada dan qadar. Namun, sebelum kita
kita membahas tentang dalil iman kepada qada dan qadar, kita akan menonton dulu salah satu video yang sudah Ibu siapkan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. dalil iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar. Ibu akan membacakan, tolong didengarkan dan disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu, innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Jadi dari arti ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya iman kepada qada dan qadar itu sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an. Contohnya tadi ya di Quran surah Al-Ankabut ayat 62. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang menegaskan atau yang menceritakan tentang iman kepada qada dan qadar. Nanti ketika memang kalian masih belum paham dengan ayat yang ibu bacakan atau ayat yang ibu tampilkan, kalian bisa mencari referensi lain di Al-Quran misalnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Oke, baik. Ternyata materi kita sudah selesai. Jadi ibu dapat simpulkan bahwasannya dari definisi makna dan juga dalil iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, bahwa ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, artinya kita sudah menetapkan di hati kita, sudah meyakinkan di hati kita bahwa semua hal yang terjadi meliputi keseluruhan aspek yang ada di dunia ini merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hal yang buruk, hal yang baik, dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya di sini ibu sudah menyiapkan tugas kelompok untuk kalian. Namun selain tugas kelompok, ada juga tugas individu yang harus kalian lakukan. Tugas kelompok yang pertama adalah membuat kelompok yang beranggotakan 5 orang setiap kelompoknya. Kedua, diskusikan bersama teman kelompokmu tentang materi iman kepada qada dan qadar. Ketiga, presentasikanlah hasil dari diskusi kelompok kalian. Kalian bisa mengirim hasil tugas kalian kepada ibu berupa video nantinya ketika kalian mempresentasikan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Namun di dalam tugas kelompok ini, ibu menyarankan kalian untuk mencari beberapa referensi atau beberapa materi selain yang ibu jelaskan hari ini, misalnya cari di internet, di buku, atau di video dan lain sebagainya. Silahkan cari agar menambah wawasan kalian ketika nanti kalian mempresentasikan materi tentang iman kepada qada dan qadar ini. Oke, itu adalah penjelasan dari tugas kelompok. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang tugas individu kalian. Jadi tadi tugas kelompok itu ada 3 poin. Kalau tugas individu itu ada 1 poin saja, berupa buatlah kesimpulan dari materi yang ibu sampaikan dari definisi, makna, dan dalil tentang iman kepada Allah berupa tulisan di kertas folio bergaris, dan nanti kalian bisa kumpulkan kepada ibu berupa foto dari kesimpulan kalian. Jadi itu tadi materi yang bisa ibu sampaikan hari ini. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jika terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, baik dari tutur kata ibu, dari tingkah laku ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk belajar meskipun kita di rumah aja. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi semoga ilmu-ilmu yang ibu sampaikan bisa tertransfer dengan baik ke kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.